mendengarkan suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua orang yang hadir mengamati dia dengan saksama. Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air dan berdiri di hadapan Yesus. Lalu Yesus bertanya kepada para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, "Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak?" Tetapi mereka semua diam saja. Lalu Yesus memegang tangan si sakit itu dan menyembuhkannya, serta menyuruhnya pergi. Kemudian ia berkata kepada mereka, "Siapakah di antara kalian yang anak atau lembunya terperosok ke dalam sumur, tidak segera menariknya keluar meskipun pada hari Sabat?" Mereka tidak sanggup membantahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kita mendengar kembali kisah penyembuhan yang lain pada hari Sabat. Sebelumnya Lukas telah mengisahkan penyembuhan yang dilakukan Tuhan Yesus pada hari Sabat, yaitu kepada seorang wanita yang sakit 18 tahun karena dirasuk oleh roh yang membuat badannya bungkuk sehingga tidak dapat berdiri tegak. Dan sekarang dalam bacaan Injil yang kita dengar bersama, ya, kita mendengar kisah penyembuhan pada hari Sabat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada seorang yang sakit busung air. Ini penyakit busung air ini penyakit yang bagaimana ini kira-kira? Jarang, mungkin sekarang jarang ya, atau masih ada ini busung air, badannya melembung, merasa sangat haus, dengan diminumi tambah semakin haus, membuat badannya melembung seperti balon. Ini orang yang sakit busung air. Dan peristiwanya terjadi ketika Tuhan Yesus diundang makan di salah seorang pemimpin orang-orang Farisi. Kemungkinan orang yang sakit busung air ini kemungkinan para tamu. Dan Tuhan Yesus bertanya kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, "Bolehkah menyembuhkan orang
pada hari Sabat atau tidak. Dan mereka semua tidak memberi jawaban ya, atas pertanyaan yang diajukan oleh Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus ya menyembuhkan si sakit dengan memegang tangannya dan menyembuhkannya. Setelah itu Tuhan Yesus minta supaya ia pergi. Saudara-saudari kasih, kemudian Tuhan Yesus memberi pengajaran ya untuk membuka pikiran ya para pendengarnya. Tuhan Yesus berusaha menjelaskan apa yang telah dikerjakannya dengan mengajukan ya pertanyaan ya, siapakah di antara kalian yang anak atau lembunya terperosok ke dalam sumur tidak segera menariknya keluar meskipun pada hari Sabat? Ini pertanyaan yang diajukan Tuhan Yesus ya kepada para pendengarnya untuk membuka pikiran mereka. Dan juga Tuhan Yesus berusaha untuk menjelaskan tindakan yang baru saja ya dikerjakannya. Di antara apa saudara ini mempunyai anak atau hewan piaraan apa ini terjegur sumur atau terperosok ke dalam sumur, apakah ya ini pas saudara ini membiarkan saja ini anaknya jegur sumur? Ini kan ada dalam apa kira-kira orang jegur sumur itu kan ada dalam bahaya ya, kalau tidak segera ditarik ya sumurnya penuh air ya bahaya kematian, tentu ya akan segera ditarik ya, ditolong ya, diselamatkan. Demikian juga ini yang diajukan Tuhan Yesus ya, kepada mereka. Meskipun peristiwanya hari Sabat, tentu ya mereka pasti ya akan menolong anaknya atau binatang piaraannya untuk ya menyelamatkan ya, tidak dibiarkan berada dalam bahaya ya, bahaya maut, bahaya kematian yang mengancam ya jiwa anak atau binatang piaraannya. Sudah dikasih melalui sabda Tuhan ini, kita pun diajak untuk ya menyadari akan karya yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus atas kehadirannya ya di dunia ini ya, untuk membebaskan kita manusia ya, dari bahaya maut ya, bahaya kematian ya, dari ya, penderitaan ya. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ya di muka bumi ini untuk menyelamatkan kita manusia ya dari kebinasaan hidup, dari jurang maut, jurang kematian ya, berada dalam kegelapan. Ini yang harus senantiasa kita sadari, rahmat yang dianugerahkan Tuhan kepada kita ya manusia, berkat kedatangannya, berkat karyanya ya, penebusannya, kita dibebaskan dari ya, jurang kebinasaan ya, jurang maut, jurang kehancuran. Maka pantaslah ya dalam hidup ini senantiasa menyadari akan kasih ya, kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang sungguh luar biasa yang kita terima. Hendaklah kasih ini senantiasa membuat kita senantiasa bersyukur
kepadanya ya atas rahmat keselamatan. Dan tentu mengajak kita dalam hidup ini juga hidup bahagia ya, hidup gembira. Karena kita mempunyai Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa dalam kasih-Nya ya, dalam pengorbanannya kita dibebaskan dari kebinasaan. Hendaknya kasih yang dianugerahkan Tuhan dan juga diteladankan oleh Tuhan Yesus juga menggerakkan kita ya dalam hidup ini juga berbuat kasih, ya, mempunyai semangat kasih seperti yang dikerjakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kasih Tuhan ini ya menggerakkan kita juga mengasihi sesama kita. Tentu tidak hanya memikirkan soal kebutuhan jasmaninya, namun juga terlebih juga keselamatan ya, bagi jiwanya ya, bagi sesama kita yang masih berada ya dalam kegelapan, dalam jurang kehancuran ya, malapetaka, berada dalam maut. Maka hendaknya kita juga berusaha memikirkan dan juga berjuang supaya sesama kita juga memperoleh keselamatan ya, seperti yang kita alami, seperti yang dianugerahkan Tuhan. Maka hendaknya melalui sabda Tuhan menggerakkan kita, ya, kita semua yang telah mengalami kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, hendaknya kita pun juga dalam hidup berjuang mempunyai semangat kasih seperti yang diteladankan Tuhan kepada kita.